Pengawasan di makam sunyi. Di tepi hutan yang jarang dijamah manusia, berdiri makam sunyi. Kuburan tua yang penuh dengan legenda kelam. Tak ada lampu penerangan, hanya deretan nisan yang ditumbuhi lumut tebal dan pohon-pohon beringin berakar seperti jari-jari raksasa. Orang-orang desa percaya tempat itu dihuni arwah gelisah, terutama sosok pocong yang sering terlihat melompat di kegelapan malam. Namun, semua cerita itu selalu dianggap mitos hingga seorang pria bernama Arman memutuskan untuk mengungkap kebenarannya. Malam pertama. Sebagai teknisi CCTV, Arman tak percaya pada cerita rakyat. Berbekal rasa penasaran, ia memasang kamera di sudut-sudut strategis makam, termasuk di bawah pohon besar yang menurut warga menjadi pintu arwah. Ia menyaksikan layar monitornya dengan penuh konsentrasi. Awalnya hanya angin yang menggesek dedaunan dan gemerisik binatang malam. Namun pada pukul 2 dini hari, kamera di bagian barat kuburan menangkap gerakan aneh. Sosok putih terlihat melompat-lompat kaku di antara nisan. Wajahnya tertutup kain kafan, namun kedua matanya tampak terbuka lebar, menatap langsung ke arah kamera. Gerakan pocong itu tak alami, seperti tarikan paksa dari tangan tak terlihat. Arman terpaku. Layar bergetar seperti dihantam sesuatu, dan kemudian semuanya menjadi gelap. Malam kedua, mata yang mengawasi. Arman mengulang rekaman malam pertama berkali-kali. Ia memperhatikan sesuatu yang luput dari pandangan awalnya. Sebelum pocong itu muncul, ada sepasang mata merah menyala yang menatap dari balik pepohonan. Mata itu bergerak perlahan, mendekat ke arah nisan, sebelum akhirnya hilang bersamaan dengan kemunculan pocong. Malam berikutnya, ia mengundang dua temannya, Rico dan Andi, untuk ikut menyaksikan siaran langsung. Tepat pukul 2 dini hari, layar menunjukkan sesuatu yang mengerikan. Pocong itu muncul lagi, tapi kali ini ia lebih dekat, berdiri diam di depan salah satu kamera, menatap tajam. Rico tiba-tiba merasa dadanya berat, seperti ada yang menekan. Tak lama kemudian, layar menunjukkan sesuatu yang tidak mungkin. Wajah pocong itu basah oleh darah hitam, menyeringai di balik kain kafan. Malam ketiga, langkah yang tak terlihat. Arman dan timnya memutuskan untuk mendatangi makam secara langsung. Mereka membawa kamera inframerah, perekam suara, dan keberanian yang sudah mulai terkikis. Saat mereka tiba, suasana terasa ganjil. Bau anyir menyengat dan suhu udara jauh lebih dingin dari biasanya. Langkah mereka diikuti suara gemerisik dari arah pepohonan. Tetapi ketika mereka menoleh, tidak ada apa-apa. Ketika mereka mendekati area di mana pocong sering terlihat, kamera menangkap bayangan hitam besar yang melayang cepat di udara. Pocong itu muncul lagi, namun kini ia tidak sendiri. Bayangan-bayangan gelap dengan bentuk tak jelas bergerak di sekitarnya, melingkar seperti sedang mengurung mereka. Salah satu bayangan tiba-tiba melesat ke arah kamera, menyebabkan layar menjadi statis. Arman mendengar bisikan samar di telinganya. Kau tidak seharusnya datang. Malam keempat, jawaban yang mengancam. Kembali ke rumah, Arman memutar ulang rekaman malam itu. Dalam rekaman suara, terdengar jelas langkah kaki yang mengikuti mereka, disertai tangisan wanita yang menyayat hati. Salah satu tangisan berakhir dengan sebuah bisikan. Kembalikan miliknya. Arman mulai menggali sejarah makam sunyi dan menemukan kisah tentang seorang bangsawan bernama Ki Arjasaka yang dihukum mati secara tragis. Sebelum kematiannya, ia bersumpah akan membawa setiap orang yang mengganggu ketenangan makamnya ke dalam kegelapan. Dalam catatan lain, ditemukan fakta bahwa kuburan itu adalah tempat ritual pemanggilan arwah kuno. Ritual yang tidak pernah selesai dan membuat banyak arwah terjebak di sana. Malam kelima, akhir yang membeku. Malam itu, Arman kembali sendirian ke makam untuk mencoba berkomunikasi dengan arwah tersebut. Ia membawa sesajen sesuai saran seorang paranormal. Namun, begitu ia tiba, angin kencang tiba-tiba berhenti. Keheningan absolut menyelimuti tempat itu, bahkan suara jangkrik lenyap. Layar CCTV yang terhubung ke ponselnya menunjukkan gerakan aneh. Pocong itu berdiri di depan kamera, lebih dekat dari sebelumnya. Lalu, tanpa peringatan, kamera menunjukkan sesuatu yang membuat Arman terpaku. Wajahnya sendiri, tetapi dalam wujud yang menyeramkan.
Mata melotot, kulit membusuk, dan mulut penuh darah. Arman mencoba melarikan diri, tetapi langkahnya terhenti saat ia melihat bayangan dirinya melompat-lompat di antara nisan. Sebuah tangan dingin meraih bahunya. Saat ia menoleh, tidak ada siapapun. Namun bisikan itu kembali terdengar. Kali ini lebih jelas. Kau tidak akan bisa pergi. Kesimpulan, kebenaran yang mengikat. Hingga kini, tak ada yang tahu apa yang sebenarnya terjadi pada Arman setelah malam itu. Rekaman terakhir dari CCTV hanya menunjukkan dirinya berdiri diam di tengah makam dengan tatapan kosong. Kamera merekam satu hal terakhir sebelum semuanya gelap. Pocong itu berdiri di belakang Arman, memiringkan kepala seperti menikmati penderitaannya. Makam sunyi kini ditinggalkan, lebih sunyi dari sebelumnya. Bagi yang berani melewati tempat itu, sering terdengar suara langkah melompat-lompat di kejauhan, dan terkadang suara bisikan samar. Kau berikutnya. Terima kasih telah menonton video ini hingga selesai. Jika kalian suka dengan cerita ini, jangan lupa untuk like, subscribe, dan tinggalkan komentar sholawat di bawah sebagai tanda bahwa kalian adalah orang-orang yang beriman. Komentar sholawat kalian juga menjadi bentuk sedekah yang luar biasa, karena tanpa mengeluarkan uang pun, kalian sudah memberikan dukungan besar kepada kami yang membuat video ini. Semoga kalian semua selalu diberikan rezeki yang melimpah, kesehatan yang berkah, dan kebahagiaan bersama keluarga tercinta. Jangan lupa, salam hangat untuk keluarga kalian dari kami. Sampai jumpa di cerita berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.